Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jadi, apa saja hak dan kewajiban memelihara hewan? Ayo kita cari tahu bersama. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aina kali ini di Nur Aina Channel. Dan jangan lupa ya, sebelum lanjut video berikut, pembelajaran kelas 4, tema 3, subtema 2, materi pelajaran PPKN. Kucing dan anjing merupakan hewan peliharaan yang acap kali ditemui di berbagai daerah. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Hewan peliharaan apa yang kamu punya? Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Karena jika tidak dirawat dengan benar, maka hewan itu akan kotor, bau, atau mati. Berikut hak yang kita dapatkan ketika memelihara hewan, antara lain kita dapat bermain dengan hewan peliharaan dan dapat juga menghilangkan rasa kesepian, dan juga mendapat rasa gembira saat memiliki hewan peliharaan, serta mendapatkan kepuasan hati. Apa saja kewajiban kita ketika memelihara hewan, yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan. Hewan juga membutuhkan makanan agar bisa bertahan hidup. Sebelum merawat hewan, kita juga harus tahu apa makanan hewan tersebut. Contohnya, ayam dapat memakan berbagai jenis makanan. Burung memakan biji-bijian. Kelinci dan kambing memakan daun dan sayuran. Kucing dan anjing memakan daging. Menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan. Kutu dan penyakit hewan dapat berpindah ke tubuh manusia. Oleh karena itu, kita harus wajib membersihkan tubuh hewan peliharaan kita. Hewan yang berbulu dan berambut mudah dihinggapi kutu. Untuk menjaga kesehatan, kita harus rutin memeriksakan hewan, sangat dianjurkan. Hewan peliharaan memberi kita kesenangan dan merasa sayang. Namun, hewan tersebut juga membutuhkan makanan, perlindungan, dan perawatan dari kita. Kewajiban kita terhadap hewan yang ketiga, memberi kandang dan rajin membersihkannya. Ada hewan yang tidak memerlukan tempat tinggal khusus untuk kandang. Namun, ada hewan yang memerlukan tempat tinggal khusus atau kandang. Contohnya, kura-kura perlu tempat khusus. Kita dapat memelihara kura-kura di dalam kolam atau akuarium. Akuarium atau kolam perlu dibersihkan dengan rutin. Kita harus membersihkan kandang hewan peliharaan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan hewan. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Sekarang mari kita mengisi tabel berikut. Apa dampak bagi hewan dan apa dampak bagi lingkungan sekitar jika kita melakukan kewajiban kita memberi makan dan minum. Dampak bagi hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Kewajiban yang kedua adalah merawat hewan peliharaan
Dampak bagi hewan bertahan hidup lebih lama, dan dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak ada bau dari kotoran hewan peliharaan. Kewajiban berikutnya adalah memberi kasih sayang terhadap hewan peliharaan. Dampak bagi hewan peliharaan adalah hewan menjadi ceria, dan dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak ada hewan berkeliaran. Kewajiban berikutnya yaitu membersihkan kandang. Dampak bagi hewan adalah hewan jadi bersih, dan dampak bagi lingkungan sekitar adalah hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Sekarang, apa dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan? Jika kita tidak memberi makan, dampak bagi hewan peliharaan tersebut, hewan akan sakit bahkan mati. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah berisik karena hewan peliharaan kelaparan. Jika tidak dirawat, dampak bagi hewan peliharaan adalah hewan bisa sakit bahkan mati. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah banyak berkeliaran hewan yang jorok bahkan sakit. Kemudian, jika kita tidak membersihkan kandang dari kotoran, dampak bagi hewan adalah hewan bisa sakit bahkan mati. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah kita akan mencium bau yang tak sedap. Jika tidak memberi kasih sayang, dampak bagi hewan adalah hewan akan stres dan tidak jinak. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar adalah berisik karena hewan merasa terancam. Melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan-hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.